Bab 153, Salin. Pintu bayangan. Ren Xiaosu masih sangat menghormati mereka yang berada dalam profesi guru karena hubungannya dengan dua guru, Zhang Jinglin dan Jiang Wu. Dia berdiri dan berkata dengan jujur, "Guru, saya tidak tahu jawaban atas pertanyaan di papan tulis karena saya belum pernah mempelajarinya di sekolah kota. Saya mulai mengejar ketinggalan dari kurikulum kelas 10. Petik 2. Baiklah." Guru matematika itu mengangguk. "Berhentilah membagikan catatan di kelas. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda bisa datang ke ruang staf dan bertanya kepada saya. Kantor saya ada di lantai 3. Petik 2. "Terima kasih, Guru," kata Ren Xiaosu sopan. "Silakan duduk," kata guru matematika sambil tersenyum. Bahkan, banyak dari mereka yang bersekolah di Benteng akan berhenti belajar setelah kelas 12. Karena universitas di Benteng tidak begitu besar dan jumlah tempat penerimaan terbatas, 90% dari siswa di Benteng tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi mereka. Setelah siswa lulus dari sekolah menengah, mereka harus segera mempertimbangkan apakah mereka ingin mencari pekerjaan atau menghadiri sekolah kejuruan untuk mempelajari keterampilan seperti mekanik, pertanian, penggalian, seni kuliner, d. Setelah mereka menyelesaikan studi mereka akan menjadi dasar benteng ini. Ada laboratorium penelitian kelas atas di benteng, termasuk universitas yang berfokus pada penelitian di berbagai bidang. Mahasiswa di benteng adalah sumber daya yang sangat berharga saat ini karena mereka mewakili struktur pengetahuan benteng tersebut. Tetapi masyarakat yang lengkap tidak hanya bisa terdiri dari suprastruktur satu. Basis juga sangat diperlukan. Sama seperti para pengungsi yang perlu melakukan pekerjaan dasar seperti bertani, menambang, dan tugas-tugas kasar serupa. Sebagian besar orang di benteng diminta untuk melakukan pekerjaan dasar seperti membersihkan, menghijaukan satu, dan sebagainya. Selama periode kedua, Jiang Wu datang ke ruang kelas. Mata pelajaran yang dia ajarkan adalah bahasa Cina, tetapi kelas-kelas Cina umumnya diadakan pada periode ketiga atau keempat. Di era ini, fisika, kimia, dan matematika adalah mata pelajaran yang paling penting. Jiang Wu berdiri di depan podium dan berkata, "Tenang, semuanya. Anda harus tahu bahwa kelas kami baru saja diatur. Kami masih kehilangan monitor kelas, dewan siswa, dan perwakilan untuk berbagai mata pelajaran. Jadi saya ingin memanfaatkan periode ini untuk mengadakan pemilihan untuk peran-peran itu." Petik 2. Seorang siswa bernama Zhu Peiyuan tertawa dan berkata, "Tidak perlu memilih. Mari kita tunjuk Ren Xiaosu sebagai monitor kelas." Petik 2. Setelah kejadian baru-baru ini, hubungan antara siswa dan Ren Xiaosu ini semakin dekat, dan semua orang menyetujuinya juga. Karena itu, jika mereka akan memilih monitor kelas, semua orang akan memilih Ren Xiaosu. Pada saat ini, seseorang bertanya dengan bercanda, "Ren Xiaosu yang mana?" "Haha, keduanya harus dipilih. Pria itu akan menjadi pemantau kelas, dan gadis itu akan menjadi dewan siswa. Akan lebih mudah untuk membedakannya seperti itu. Kami akan memanggil mereka sebagai monitor Ren Xiaosu dan anggota dewan Ren Xiaosu mulai sekarang," kata salah satu teman sekelas wanita bernama Bian Lingchen dengan canggung. "Jadi sudah beres." Jiang Wu tersenyum pada semua orang. "Ya, sudah beres," gema para siswa. Di baris terakhir, Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah pemantau kelas akan mendapatkan lebih banyak subsidi. Mereka hanya mengambil keputusan tanpa meminta pendapatnya. Yang Xiao Jin sudah memakai topinya kembali. Ren Xiaosu menatapnya dan berbisik, "Untuk apa monitor kelas dan dewan siswa? Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang belajar dengan giat," jawab Yang Xiao Jin singkat. Dia merasa tidak ada artinya menjawab pertanyaan ini. Pada kenyataannya, monitor kelas dan dewan siswa adalah peran yang agak tidak penting. Tetapi dia tidak ingin menjelaskannya kepada Ren Xiaosu secara rinci. Namun, dia tidak berharap komentarnya berakhir menjadi bencana bagi teman-teman sekelasnya. Ren Xiaosu menemukan bahwa Yang Xiao Jin tampaknya tidak memperhatikan pelajaran hari ini. Dia bertanya-tanya mengapa gadis ini bahkan bersekolah. Mungkinkah targetnya disembunyikan di sini di sekolah? Tapi itu juga tidak benar. Jika dia ingin membunuh seseorang di sekolah ini,
dia hanya akan membunuh target berdasarkan karakter langsungnya. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Jadi Ren Xiaosu ragu tentang masalah ini. Setelah sekolah, Yang Xiaojin memimpin dan keluar dari kelas terlebih dahulu. Ren Xiaosu mengikutinya diam-diam. Pada saat ini, Ren Xiaosu punya ide. Dia berencana mencari tahu di mana Yang Xiaojin tinggal dan apakah dia dekat dengannya. Lagi pula, gadis ini juga membeli bahan-bahan itu untuk membuat bom. Jika dia berselisih dengan perusahaan Pyro, dia setidaknya akan tahu kemana harus pergi. Namun, Yang Xiaojin sedang berjalan menuju tempat yang lebih terpencil. Ketika dia sampai di gang kecil, Ren Xiaosu tiba-tiba melihat Yang Xiaojin berbalik dan tersenyum padanya. Tepat setelahnya, sebuah pintu terbuka lagi di bawah bayangan lorong dan sebuah tangan terulur. Luo Xinyu pasti datang untuk menjemput Yang Xiaojin. Ren Xiaosu terkejut. Metode ini bisa menghemat banyak uang yang digunakan untuk mengambil tram. Advertisement. Ketika dia terakhir kali melihat Luo Xinyu membawa Yang Xiaojin pergi dari atap, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah kembali ke rumah, Ren Xiaosu sedikit menyesalinya. Kenapa dia tidak menggunakan skill duplication scroll pada Luo Xinyu pada waktu itu? Kali ini, Ren Xiaosu tidak akan melewatkan kesempatan lagi. Dia berkata dalam benaknya, gunakan gulir duplikasi keterampilan dasar dan gulir gandakan keterampilan sempurna. Ren Xiaosu memiliki dua skill duplication scroll secara total sekarang. Dia menggunakan keduanya sekaligus sehingga jika dia gagal menyalin kekuatan supernya, dia setidaknya bisa mencoba untuk menyalin salah satu keterampilan tingkat masternya. Suara istana melantunkan. Secara acak menyalin Advance Nose Picking Target. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Petik 2. Belajar. Pantatku. Ren Xiaosu tercengang. Tidak bisakah kalian berdua memiliki keterampilan normal? Mengapa selebritis ternama sepertimu memiliki keterampilan aneh seperti itu? Bisakah Anda memilih pembersih hidung dengan Advance Nose Picking? Begitukah? Petik 2. Namun, dia masih punya peluang lain. Hasil dari gulir duplikasi keterampilan sempurna belum ditentukan. Kemudian, tepat sebelum Yang Xiaojin benar-benar menghilang, akan menyalin keterampilan tingkat master target atau kekuatan super. Jika Anda tidak memiliki keterampilan tingkat lanjut yang sesuai setelah menyalin keterampilan tingkat master, Anda tidak akan dapat mempelajarinya. Petik 2. Target memiliki banyak keterampilan tingkat master dan di atas. Kekuatan super target yang disalin secara acak. Shadow Door. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Petik 2. Yang Xiaojin, yang sudah meninggalkan tempat itu, tidak melihat Ren Xiaosu merayakan dengan ekstasi. Pada saat ini, Ren Xiaosu tenggelam dalam lautan sukacita. Terus terang, Luo Xinyu yakin memiliki beberapa keterampilan tingkat master, atau bahkan keterampilan tingkat sempurna. Karenanya, hanya ada sedikit kesempatan untuk bisa meniru kekuatan supernya. Karena itu, Ren Xiaosu tidak menyangka dia akan benar-benar mendapatkan kekuatan super keduanya. Kekuatan yang dia dapatkan kali ini akan menjadi lebih penting baginya. Belum lagi betapa luar biasanya kekuatan pertamanya, Shadow Clone. Ren Xiaosu segera mencoba kekuatan baru ini. Seketika, dua Shadow Door muncul di depannya. Satu adalah pintu masuk, dan yang lainnya adalah pintu keluar. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa Ren Xiaosu masih tidak dapat memahami lokasi pasti dari mana untuk membuka pintu keluar. Mungkin karena dia baru saja memperoleh kekuatan ini. Lokasi pintu keluar di depannya sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Dia ingin membukanya di sebelah kiri, tetapi akhirnya membuka di sebelah kanan. Tapi ini tidak penting. Ren Xiaosu sangat senang melihat pemandangan di depannya. Dengan ini, dia juga bisa mengambil Yan Liu Yuan dan yang lainnya dan melakukan perjalanan melalui benteng sesuka hati. Dia berusaha melewati pintu masuk, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ren Xiaosu menemukan dia hanya bisa mendapatkan setengah lengannya melalui pintu. Tunggu sebentar, ada yang salah. Ren Xiaosu tercengang ketika dia mencobanya beberapa kali dalam waktu semenit. Tetapi tidak peduli berapa kali dia mencoba, dia masih bisa mendapatkan salah satu tangannya melalui pintu. Apakah itu karena Luo Xinyu hanya merentangkan salah satu tangannya ketika dia menggunakan gulungan itu? Mungkinkah istana lebih tidak bisa diandalkan daripada ini?
Mengapa yang lain bisa melakukan perjalanan bebas melalui pintu sementara aku hanya diizinkan untuk meletakkan satu lengan melalui? Bagaimana jika saya ingin melarikan diri ketika saya menghadapi bahaya? Apakah lenganku seharusnya lepas dulu? Bab 154. Hasil penelitian. Pada kenyataannya, Ren Xiaosu adalah seseorang yang tahu bagaimana menjadi puas. Memiliki negara adik kuasa lebih baik daripada tidak memiliki sama sekali. Cukup beruntung dia tidak secara acak menyalin keterampilan lompat tali tingkat master. Ren Xiaosu merasa bahwa Luo Xinyu pasti juga memiliki tingkat kemahiran melompat yang sangat tinggi. Bagaimanapun, dia pikir itu tidak ada gunanya bagi Yang Xiaojin untuk lompat tali sendirian. Meskipun dia puas, dia masih merasa sedikit kesal ketika dia berpikir tentang bagaimana dia memiliki kesempatan untuk menyalin Shadow Door secara keseluruhan dari waktu sebelumnya. Istana seharusnya mengatakannya sebelumnya jika tidak bisa sepenuhnya menyalin keterampilan selama proses duplikasi. Apa gunanya mengetahui itu cacat hanya setelah keterampilan itu disalin kepadanya? Ren Xiaosu benar-benar menginginkan kekuatan seperti Shadow Door ketika dia memikirkan bagaimana Luo Xinyu menggunakannya berulang kali untuk melarikan diri dengan Yang Xiaojin. Jika dia bisa memanfaatkan Shadow Door sepenuhnya, dia tidak perlu lagi khawatir bahkan jika dia menemukan paket serigala lagi. Pada akhirnya, dia hanya bisa mendapatkan salah satu tangannya melalui itu. Apa yang bisa dia lakukan dengan itu? Mencuri. Selain itu, dia masih tidak bisa membuka pintu bayangan dimanapun dia mau. Hanya berdasarkan penyimpangan sebelumnya, sepertinya mustahil baginya untuk secara akurat mengontrol lokasi pintu. Namun, Ren Xiaosu merasa dia bisa meningkatkan akurasi melalui latihan tambahan. Pasti akan datang suatu hari ketika dia bisa membuka pintu bayangan tepat di mana dia menginginkannya. Pada kenyataannya, apa yang Ren Xiaosu tidak tahu adalah bahwa Luo Xinyu menghabiskan hampir setahun hanya untuk berlatih membuka pintu. Baru saat itulah dia bisa memanipulasi pintu bayangan sesuka hati. Ketika Ren Xiaosu kembali ke toko, dia mengunci diri di kamarnya untuk berlatih. Dia mencoba mencari tahu apakah ada pola untuk mengendalikan pintu bayangan dengan membukanya berulang kali. Luo Xinyu mungkin akan terkejut jika dia melihat ini, karena ketika dia mulai berlatih di awal, dia akan kelelahan dan pusing setelah hanya 1 atau 2 kali mencoba sehari. Bahkan sekarang, dia hanya bisa menggunakan pintu dalam jarak 1 kilometer. Bahkan jika dia tidak mengeluarkan semua kekuatan mentalnya, dia masih bisa membuka pintu hanya 3 atau 4 kali sehari. Sementara itu, Ren Xiaosu telah membukanya lebih dari selusin kali hanya dalam waktu singkat. Pada saat ini, Xiao Yu mengetuk pintunya. Ren Xiaosu membuka pintu dan bertanya, "Ada apa, kakak Xiao Yu? Apakah ini waktunya makan malam?" Petik 2. Tidak, belum. Kakak Xiao Yu bertanya dengan ekspresi gelap. "Aku hanya ingin bertanya di mana Yan Liu Yuan berada. Apakah Anda lupa membawa mereka kembali dari sekolah?" Petik 2. Hah, Ren Xiaosu akhirnya datang. Dia seharusnya pergi untuk menjemput Yan Liu Yuan dan Wang Dalong dari bagian SMP sebelum pulang bersama. Namun, dia telah melupakan semua tentang mereka dan meninggalkan mereka di sekolah supaya dia bisa mengetahui di mana Yang Xiaojin tinggal. "Aku akan pergi dan menjemput mereka segera. Kakak seperti apa kamu?" Xiao Yu menggerutu. "Angkat mereka dan pulang untuk makan malam. Saya hampir selesai membuatnya." Petik 2. Namun sesaat kemudian, Jiang Wu berjalan bersama Wang Dalong dan Yan Liu Yuan. Dia tersenyum dan berkata, "Tidakkah Anda mengatakan bahwa kami akan terus belajar cara mengendarai sepeda hari ini? Kenapa kamu pergi sendiri setelah sekolah?" Petik 2. Xiao Yu tersenyum dan berkata, "Mes, Jiang Wu, kamu di sini. Cepat, cuci tangan dan bergabunglah dengan kami untuk makan malam." Petik 2. Yan Liu Yuan menatap Ren Xiaosu dengan dingin. "Aku berdiri di gedung sekolah dan melihat kamu dan Yang Xiaojin pergi bersama dengan mataku sendiri." Ren Xiaosu sedikit malu. "Hahaha, aku punya sesuatu yang mendesak untuk diperhatikan." Kemudian mereka mendengar gemuruh mesin mobil yang datang dari luar. Itu terdengar seperti berhenti di depan pintu mereka. Ren Xiaosu bertanya-tanya ada apa dengan hari ini ketika orang-orang terus datang ke toko kelontong secara beruntun. Dia mendengar suara Luo Lan datang dari luar. "Ren Xiaosu,
Datang dan lihat mobil baru saya. Bagaimana menurut Anda? Ren Xiaosu tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Lihatlah betapa sombongnya kamu setelah membeli mobil baru. Jadi bagaimana jika Anda kaya? Petik 1. Tapi mengapa Fatih Luo tiba-tiba sangat suka datang ke sini? Wang Fugui mengatakan bahwa Luolan sudah ada di sini untuk mengirimkan uang pada siang hari. Sementara dia memikirkan hal itu, Luolan dan Tang Zhou berjalan masuk dari luar. Tang Zhou bahkan membawa banyak barang di tangannya. Luolan memberitahu Tang Zhou bahwa ini ke Nona Dongfunan. Tonik ini semua bermanfaat untuk kesembuhannya. Petik 2. Ren Xiaosu merasakan Luolan sedang jatuh cinta. Penasaran? Ren Xiaosu bertanya, apakah Anda harus menggunakan semua ini? Sebagai bidikan besar konsorsium King, mengapa Anda masih terus kembali ke sini bahkan setelah Anda dihina? Luolan berkata dengan sedih, apa yang kamu tahu? Dulu ada begitu banyak gadis masuk dan keluar dari hidup saya. Namun saya tidak pernah sekalipun menyukai mereka. Sekarang saya telah berubah. Saya menyadari bahwa hanya Nona Dongfunan yang layak bagi saya. Petik 2. Kamu tidak pernah menyukai mereka. Ren Xiaosu tertawa. Jadi maksudmu kamu memberikan obat yang kamu beli dari saya ke Tang Zhou? Jangan memfitnah saya. Kapan saya pernah membeli obat apapun dari Anda? Luolan tampak sangat marah. Dongfunan telah memulihkan diri di kamar Xiaoyu. Tetapi ketika dia mendengar suara Luolan, dia mengunci pintu dari dalam. Dengan sekali klik, Luolan tidak bisa lagi terlihat malu. Namun, Luolan juga bukan orang normal. Dia menarik Ren Xiaosu ke samping dan mengubah topik pembicaraan. Bisakah Anda meminjamkan Chen Wudi kepada saya untuk beberapa waktu? Apa yang kamu inginkan dari Chen Wudi? Bagaimana saya bisa meminjamkan manusia yang hidup dan bernafas kepada Anda? Anda bisa bertanya kepadanya sendiri. Ren Xiaosu mencuci tangannya tentang masalah ini. 2 hari terakhir ini, aku menemukan bahwa kekuatan lain juga masuk ke benteng ini. Luolan berbisik. Dikatakan bahwa ada penelitian yang akan diselesaikan di Universitas Stronghold 109. Dan banyak orang tertarik untuk mendapatkan simpan hasil penelitian untuk diri mereka sendiri. Petik 2. Penelitian seperti apa itu? Ren Xiaosu mulai tertarik tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Aku tidak yakin, kata Luolan. Anda punya ide tentang sesuatu yang Anda bahkan tidak tahu. Ren Xiaosu bertanya-tanya, tetapi mengingat keadaan, orang-orang konsorsium King mungkin belum menyusup ke universitas itu. Dia bertanya-tanya bagaimana Luolan mengetahui hal itu. Yang Xiao Jin juga menyebutkan konsorsium Li sedang berusaha yang terbaik untuk melindungi hal ini. Hal ini mungkin sangat penting sehingga akan mengubah seluruh struktur di antara organisasi. Itu sebabnya semua kekuatan yang berbeda menempatkan banyak penekanan padanya. Dan pada malam hari beberapa makhluk gaib melarikan diri dari lokasi ledakan. Konsorsium Li hanya mengusir anggota-anggota perusahaan Pyro yang dikenal yang hadir di benteng. Tetapi tidak melakukan pencarian menyeluruh untuk melakukan penangkapan lebih lanjut. Sepertinya mereka tidak ingin mempersulit hal-hal lebih lanjut karena sebagian besar tenaga kerja mereka mungkin digunakan untuk menjaga dan melindungi hasil penelitian. Namun, Ren Xiaosu ingin tahu tentang sesuatu. Bagaimana konsorsium King mungkin tidak tahu apa hasil penelitian itu? Orang lain sudah tahu, tetapi hanya Anda yang masih dalam kegelapan. Kami tidak pernah memperhatikan universitas ini sebelumnya, Luolan berkata. Tetapi itu pasti memiliki nilai yang sangat istimewa bagi begitu banyak kekuatan yang kuat untuk menjadikannya target. Bagaimana dengan ini? Mengapa Anda tidak memesan Chen Wudi untuk melindungi saya dan saya akan membayar Anda untuk itu? Petik 2. Ren Xiaosu merasa bahwa Luolan terbaring di giginya. Dia pasti tahu apa hasil penelitian itu. Dia hanya tidak ingin memberitahu Ren Xiaosu. Dia menggelengkan kepalanya dan menolak Luolan. Jika Anda ingin Chen Wudi melindungi Anda dapat berbicara dengannya sendiri. Saya tidak akan memerintahkannya. Petik 2. Tepat pada saat ini, seseorang dari konsorsium King berjalan masuk. Dia membisikkan beberapa kata kepada Luolan sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Saat Ren Xiaosu memperhatikan pria dari belakang, merasakan konsorsium King mungkin merencanakan sesuatu. Ren Xiaosu bertanya-tanya apa yang membuat hasil penelitian begitu penting. Bisakah dia mencuri mereka menggunakan pintu bayangan jika dia bisa memastikan lokasinya?
Melihat bahwa Ren Xiaosu tidak berencana untuk meminjamkan Chen Wudi kepadanya, Luolan tidak membuang waktu lagi untuk itu. Dia hanya pergi untuk berbicara dengan Dong Funan dari sisi lain pintu. Sebelum dia bisa bicara banyak, Dong Funan berkata dengan dingin dari kamar tidur, "Aku akan keluar untuk menemuimu setelah kamu menjadi kurus." Ren Xiaosu tertawa kecil dan berkata, "Kalau begitu, kamu mungkin tidak akan pernah melihatnya." Luolan berkata dengan marah, "Jangan katakan kata-kata yang mengecewakan itu. Bukankah itu hanya menurunkan berat badan? Aku akan segera langsing." Lalu Luolan berbisik pada Tang Zhou di sebelahnya, "Bagaimana aku bisa langsing dengan cepat?" Petik 2. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, "Kamu pasti akan langsing jika kamu hanya makan satu roti kukus masing-masing di pagi hari, siang hari, dan pada malam hari." Luolan tenggelam dalam pikirannya. Apakah aku memakannya sebelum atau sesudah makan?